diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman serta nikmat Islam. Mudah-mudahan kenikmatan ini kita selalu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan ini kita selalu nambah rajin, nambah istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah kita datang ke masjid, kita sholat sunnah, kita sholat fardu, baca Quran dan amal yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi penebus dosa-dosa kita, penebus dosa-dosa anak-anak kita, penebus dosa-dosa keluarga kita yang sudah meninggal. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi dan Rasul terakhir yang selalu mencintai umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa kembali mencintai Rasul. Salah satunya kita senang, kita bahagia di saat kita melaksanakan sunnah-sunnah atau perintah Rasul. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masih membahas tentang berkaitan yang ada di bulan Ramadan, yaitu berkaitan puasa. Di dalam kitab Tandul Anam halaman 4 ada bab atau pasal tentang bagian puasa atau hukum-hukum puasa. Puasa itu ada yang menghukumi puasa haram, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh. Jadi yang ibu laksanakan puasa itu enggak semua wajib, enggak puasa sunnah, ada yang puasa haram atau dosa kita melaksanakan puasa. Kemarin kita udah bahas apa aja yang di saat kita melaksanakan puasa bukannya bertambah pahala, malah kita berdosa. Nah, itu kan kadang kita kan nggak tahu ya. Kita puasa aja taunya lah berdosa ya taunya. Di dalam Islam itu ada ya hukum yang berkaitan dengan amal ibadah sehari-hari kita yang disebut kita ilmu fikih. Ilmu fikih itu Bu, Pak, dibagi 3 ya. Dibagi 4 fikih itu. Yang pertama tentang ubudiyah. Ubudiyah itu isinya sholat, wudu, zakat, puasa. Ibadah yang lain tentang ubudiyah. Yang kedua ada muamalah. Tentang bapak bisnis, bapak bekerja, ibu bekerja, ibu bisnis. Tentang transaksi lah. Itu bab muamalah. Ketiga ada bab munakahah. Munakah itu tentang berkeluarga, tentang pernikahan. Nah, selama ini ibu dan bapak apakah pernah enggak ngaji tentang bab pernikahan? Semenjak nikah dan sampai sekarang udah punya cucu, apakah udah belajar belum tentang ilmu pernikahan? Ya, jangan sampai kita menikah udah puluhan tahun, nggak tahu hukum nikahnya. Artinya tata cara pernikahan yang diajarkan oleh Al-Quran hadis itu bagaimana? Makanya di fikih itu ada bab munakahat tentang berkeluarga. Isi berkeluarga itu nanti adanya apa? Bagaimana kewajiban dan hak istri kepada suami. Di bab pernikahan itu ada kewajiban suami dan hak yang harus diinin kepada istri. Ada lagi hak kedua orang tua kepada anaknya. Kita tahunya selama ini pernikahan itu adalah kita nyediain makan, kita ngasih uang, udah selesai. Nah, masih banyak Pak itu tentang pernikahan. Makanya di fikih itu ada bab munakahat. Buat apa? Biar kita berkeluarga itu sesuai dengan Al-Quran atau yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Yaitu untuk kebahagiaan. Yang keempat, fikih itu tentang, inilah keempat itu tentang hukuman-hukuman. Ya kan? Tentang pelanggaran. Tentang pelanggaran. Mana tentang pelanggaran contohnya? Bagaimana hukumnya di saat kita ya mempunyai dosa kepada istri, atau istri dosa kepada suami, atau orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua. Bagaimana itu hukumannya? Waduh, bagaimana di saat anak kita nggak bisa ngaji terus kita sebagai orang tua? Wah, itu kan nanti ada bab hukumannya. Nah, itu salah satu kecilnya. Makanya kita bahaya ibu bapak kalau kita beribadah tanpa belajar. Kenapa bahayanya? Karena kalau kita beribadah tanpa belajar, seolah kita
ibadah itu udah bener. Nah, ya. Nah, makanya di fikih itu ada bab ubudiyah. Salah satu bab ubudiyah adalah menjelaskan tentang puasa. Di puasa itu enggak semua wajib. Hukumnya ada 4 poin. Nah, di sini ada 5. Ada hukumnya haram kalau kita melaksanakan puasa. Ada hukumnya wajib kalau kita melaksanakan puasa. Ada hukumnya sunnah kalau kita melaksanakan puasa. Ada makruh kalau kita melaksanakan puasa. Dan bahkan ada yang boleh melaksanakan puasa tuh. Enggak semua puasa yang ibu dan bapak kerjakan itu wajib, enggak, ada yang sunnah. Yang pertama kita bahas ada bagaimana apa aja puasa wajib. Yang pertama puasa wajib itu ada puasa Ramadan. Nah, ini hari ini kita puasa selama 1 itu wajib. Ya, setiap wajib berarti ini urusannya dengan Allah. Ibu bapak boleh nggak puasa silakan. Tetapi nanti di saat ibu bertaubat, bapak bertaubat, terus bapak ibadah rajin, tak puasa yang bapak tinggalkan itu wajib dikodok, wajib diganti. Karena apa? Karena perintah Allah itu yang namanya wajib harus diganti. Begitu juga bapak ibu punya hutang kepada temennya. Pak, Bu, saya mau pinjam uang dong, berapa? 1 juta. Oh yaudah. Udah itu bapak dan ibu nggak mampu sama sekali. Kita bilang, Pak, mohon maaf ya, saya nggak mau bayar. Kenapa? Saya nggak punya uang. Ya, enak sekali. Tuh kan? Tapi coba bapak ibu pinjam uang, bisa nggak punya, tapi tetap kita nyicil 5.000. Nih Pak, mohon maaf ya, saya punya uangnya 5.000 karena saya usaha lagi susah. Ini saya bayarnya 5.000 ya. Tuh, 5.000 cicil. Karena wajib bayar hutang. Begitu juga kepada Allah. Ibu dan bapak ibadah kepada Allah. Artinya salah satunya puasa. Ibu dan bapak tidak mengerjakan, berarti nanti harus bayar kepada Allah. Bayar dengan puasa lagi. Tentu. Nggak bisa dengan astagfirullahaladzim. Sama dengan kita pinjam uang kepada orang, terus minta maaf kepada orang itu. Pak, mohon maaf ya, saya nggak mau bayar. Pasti jawabannya apa? Enak sekali, bilang maaf, bayar dong, cicil, kan? Begitu kepada Allah. Ya, saya udah kasih umur, saya udah kasih kesehatan, saya udah kasih anak, istri, ya, saya kasih jalan, saya kasih ngelihat, saya kasih ngedenger. Masa nggak dipakai di dunia ini? Pakai sholat, pakai ibadah, pakai puasa. Ya, nah ini kita kewajiban. Nah, makanya salah satu yang pertama puasa wajib itu adalah puasa Ramadan. Yang kedua ada puasa kifarat. Puasa kifarat itu apa? Bapak ibu siang hari di saat puasa, bapak dan ibu itu kita berhubungan atau ya hubungan suami istri tanpa buka dulu. Misalnya siang sekarang puasa nih pas jam 8 jam 10, waduh kita nggak kuat sekali pengen hubungan suami istri, istri lagi tidur nggak pakai celana, ya, langsung wah bapak berhubungan suami istri di siang hari tanpa buka dulu, itu hukumannya disebut kita melanggar. Kenapa? Karena itu ibu saat puasa berhubungan. Puasanya bukan 1 hari, Pak. Gantinya 60 hari. Ibu siang hari di saat puasa Ramadan, terus berhubungan tanpa minum dulu, tanpa makan dulu. Nah, ibu itu hukumannya menggantinya adalah 60 hari. Cuman 1 kali nggak puasa, gara-gara begituan. Bayarnya 60 hari, Bu. 60 hari itu harus berturut-turut. Nggak boleh ada batal. Contoh, misalkan saya udah bayar nih 59 hari. Pas ke 59 hari batal. Ulang lagi dari 1. Ulang lagi. Oh, kan? Itu hukum puasa itu, Bu. Ya Allah, saking apiknya ulama ahli fikih menjaga daripada perintah Allah, salah satunya puasa Ramadan, Bu. Ya. Bagaimana kalau saya, Pak, aduh, saya puasa itu nggak kuat sekali, pengen banget. Ya udah, dari caranya jangan langsung berhubungan, minum dulu, batalin dulu, minum dulu, makan dulu, baru berhubungan. Nah, itu mah tetap bayar kodenya 1 hari, enggak 60 hari. Itu ya. Makanya puasa kifarat itu wajib. Kenapa? Ibu dan bapak kemarin pas puasa Ramadan berhubungan suami istri tanpa ngebatalin dulu. Wajib puasa kifaratnya selama 60 hari. Waduh, saya nggak kuat 60 hari. Ya udah, berarti bayar fidyah. Ayo, bapak kalau ibu dan kamu puasa 60 hari, berarti bayar fidyah. Bayar fidyah. 1 hari 60 orang kali 60 hari.
Ya, sedekah ke 60 orang. Itu satu hari. Terus kali 60. Ayo, mau yang mana tuh? Mau yang puasa apa mau yang sedekah? Dua-duanya berat. Berarti setiap berat berarti kita jangan melaksanakan kalau nggak sanggup. Oh, maka di Islam itu ada batasan, nggak asal ibadah. Begitu juga Bapak Ibu bekerja di suatu tempat, pasti ada aturannya. Dilarang A, dilarang B, dilarang C. Ya kan? Di saat kita naik motor, kalau saat ada lampu merah harus diam dulu. Kalau diam apa takut ada motor yang di sana itu kan? Semua yang hidup di alam dunia pasti mempunyai aturan. Apalagi ibadah kepada Allah. Ada aturan sama. Yang ketiga, puasa wajib itu adalah puasa nadar. Nah, puasa nadar wajib. Di saat ibu bapak bilang ke temennya, Pak, Bu, nih saya kalau kembali motor hari ini, saya akan traktir ibu. Akan saya kasih uang 500.000 per orang. Waduh. Bener. Omongan itu tadinya bercanda. Nah, kenapa? Kalau nadar itu nggak ada bahasa bercanda. Kalau udah berbicara di hadapan orang tua sini, saya harus janji nih, nanti saya akan beli, kasih ibu dan bapak 500.000 nih, kalau saya kebeli motor. Bener, tiba-tiba bosnya, Pak, nih ada uang, ada hadiah dari bos nih, berupa motor. Lah, tadi saya pagi ngomong ke ibu-ibu apa-apa, kalau kebeli motor hari ini, 500.000. Bener, kebenaran siangnya itu, bosnya atau atasannya, ngasih motor tuh. Nah, ya kan? Karena udah tanggung bilang, bapak itu nggak ngasih uang, karena nggak ada. Waduh, 500.000 mana di 8 orang lagi. Gimana tuh? Puasanya 3 hari berturut-turut. Hari pertama, kedua, ketiga. Puasa nadar jangan putus juga sama. Takutnya bapak pas ketiga hari ini asar, udah 3 hari ini pada terakhir ini hari asar batal, bapak ulang lagi ke 1. Makanya ibu bapak jangan sampai nadar. Makanya di dalam Islam itu ada nadar, ada ajam. Kalau nadar wajib kita kerjakan, kalau ajam enggak. Contoh nadar, tadi kan, ibu nih dengerin, saya kalau kebeli motor hari ini, saya akan kasih ibu semuanya nih. Wah kan kedenger tuh, pas bener lah hari ini, wah kebeli motor tuh, wah bayar tuh. Kalau nggak bayar uang itu tadi 500.000 per orang, berarti puasa 3 hari. Nah ini mah ajam nih, ibu-ibu, bapak-bapak, ajam ya. Insya Allah nih, insya Allah saya kalau kebeli motor hari ini, saya akan kasih. Insya Allah itu mah ajam beda. Nadar dan ajam beda. Kalau nadar wajib puasa, kalau nggak mau bayarnya, kalau ajam enggak. Meskipun kita udah bilang kepada ibu, saya ajam, insya Allah hari ini kalau kebeli motor, saya akan kasih. Kenyataannya benar, tapi nggak ngasih jadi. Nggak jadi ngasihnya itu. Itu sebutnya ajam. Berarti ibu meskipun nggak ngasih 500.000 itu tidak apa-apa. Ya kan? Itu hukum Islam itu, Bu. Biar apa? Biar dunia ini, ya biar dunia itu biar tentram, tenang. Yang ketiga ada puasa haram. Puasa haram itu adalah kalau kita melaksanakan puasa jadi dosa. Kemarin dibahas kita. Mana? Pertama puasa Lebaran. Lebaran itu ada 2, Bu. Ada puasa Idul Fitri, ada Idul Adha. Itu nggak boleh bapak ibu puasa di saat Idul Fitri, Idul Adha, nggak boleh ibu bapak puasa. Kedua, puasa hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Bukan bulan Maret Februari, bukan. Bulan haji. Di saat hari ini Bapak Idul Fitri, Idul Adha, besok itu tanggal 11. Idul Adha itu tanggal 10. Nah, hari tasyrik itu apa? Besoknya. Tanggal 11, 12, 13. Itu hari tasyrik itu nggak boleh puasa. Yang ketiga, yang nggak boleh puasa itu yang puasa yang hari yang dimana kita kemarin, apakah puasa itu Rabu apa Kamis, itu, ya kan? Pas kalau kita puasa kan nunggu kan, waduh ini puasa pemerintah Rabu apa Selasa apa Kamis nih, ya kan? Rabu tuh. Nah berarti kita jangan melaksanakan puasa. Kenapa? Nanti jadi berdosa. Itu tuh kan. Artinya apa? Hukum Islam itu ada. Cuman kita nggak mau tahu, cuman kita nggak mau ngaji, nggak mau belajar, jadi nggak tahu. Kok baru tahu sekarang ya? Ya, ngajinya juga baru sekarang, ya kan? Makanya kita kalau ada pengajian di mana aja, di musola atau di masjid, misalnya lebih baik datang. Kenapa? Takutnya ada ibadah atau amal kebaikan
yang ibu bapak belum tahu. Ya kan, masih banyak yang ibu belum tahu. Kita juga bab sholat tadi. Contoh sholat itu ada yang angkatnya begini, ada yang angkatnya begini, ada yang angkatnya gini, ada yang begini. Nah, yang kita pikirkan, lah itu bagaimana yang benar ya? Nah, kan kadang gitu kan. Tapi kadang kita nggak mikir gitu, nggak, kita cuek aja. Kenapa cuek aja? Karena kita nggak belajar. Tapi kalau belajar makan, ya Allah, sholat saya bagaimana sih baru sholatnya? Lihat teman saya di kanan, ngangkat tangannya ke tinggi sekali. Lihat teman saya di kiri, ngangkatnya di sini. Ada lagi di depan saya, ada yang begini. Lah, terus saya ngikutin yang mana ya? Ya kan? Kadang kita nggak disadari, Bu. Kenapa? Karena kita nggak ngaji. Karena seolah-olah kita sholat itu udah benar. Padahal kita kalau lihat kiri kanan lah beda-beda. Pas nyimpen tangannya, Allah Akbar, ada yang di sini. Ya kan? Ada yang di sini, ada yang di bawah. Lah, nyimpen tangannya juga udah beda lah. Saya mana dong? Lah, beda-beda ini gimana? Bingung saya. Tuh kan? Kenapa begitu? Karena kita nggak belajar. Kalau belajarnya kan, nah ada enak. Oh, begitu tuh tahu saya. Oh, begini tuh saya tahu. Tuh kan enak kalau belajar nggak pusing. Coba kalau kita nggak belajar bingung kan? Nah, itu. Atau kecuali sholat taraweh. Di masjid sana sholat 23. Di sini 11. Mana yang benar ya? Nah, ya kan? Kadang-kadang gitu. Sholat subuh tadi. Di masjid sana sholat subuh nggak pakai kunut. Sini pakai kunut. Kok beda-beda ya sholatnya? Kok bisa begitu Islam ya? Ya iya, ibu bapak nggak ngaji. Nggak ngaji. Tidak tahu kan. Kenapa nggak kunut? Kenapa ini kunut? Kenapa 23 di sini 11? Kenapa? Kan jadi tahu. Nggak ribut kan? Nah itu. Kenapa? Nah itulah belajar agama itu. Kita duduk masjid itu, kita enak. Wah, Pak Ustadz, saya mengganggu. Nah, ngapain ngaji duduk? Enakan di rumah. Di rumah tuh lihat bisa YouTube, IG, TikTok, banyak pengajian. Silahkan ngaji di TikTok, IG, YouTube. Emang nggak pusing apa? Pusingnya apa, Pak Ustadz? Ya, Ustadz di YouTube kan banyak. Ya kan? Coba ibu lihat Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Anu. Kata Ustadz Abdul Somad sholat itu begini. Pas lihat lagi Ustadz ini, kok sholat itu begini? Lihat Ustadz ini, kok Ustadz, wah bingung lagi kan? Ayo yang mana kita cari? Ayo jawabannya yang mana? Ya kan? Ayo silakan ngaji di HP. Kalau ibu bisa jawab yang benar yang mana? Ya kan banyak kan Ustadz kan di HP kan? Ibu suka ketik kan, bisa ibu lihat TikTok atau IG kan, keluar. Sholat tarawih itu 20 rakaat. Lihat lagi, ayo ada TikTok lagi ke bawah Ustadz lagi. Kata siapa 20 rakaat? 8 rakaat. Lihat lagi TikTok. Kata Ustadz yang lain, 10 rakaat. Aduh, ini sholat yang mana? 20 apa 8 apa 10 itu kan? Ayo. Ada yang kayak gitu. Ya sekarang orang-orang itu ngapain ngaji? Ya silakan kalau ngapain ngaji. Apakah bisa kita? Ya kan artinya apa? Bukan kita nggak boleh ngaji. Kan kita itu tiap hari sholat, tiap hari kita puasa, tiap hari kita sholat taraweh, tiap hari kita wudhu. Yang kita pikirkan, yang kita jadi pertanyakan kepada diri kita adalah apakah wudhu kita udah benar? Apakah sholat kita udah benar? Apakah puasa kita udah benar? Takutnya selama ini sholat kita belum benar. Takutnya selama ini wudhu kita belum benar. Ya kan? Kalau dulu mah kan waktu kecil Pak, niat wudhu itu pas cuci tangan kan? Nawaitu wudhu alirofil hadasil asguri kotor. Nah, pas ngaji malah, niat wudhu itu bukan di situ tuh kan? Kok saya baru tahu lah ya kemana aja? Ya habis nggak mau ngaji. Ya kan? Atau mandi junub. Kita mandi haid, mandi nifas. Misalkannya pakai apa? Pakai gayung. Nawaitul ghusl li rabbil hadasil akbar gujubar. Yang pertanyaan apakah benar salah itu? Kan kita nggak nanya itu ke Ustaz. Sholat udah bener. Ngapain udahlah. Allah itu Maha Pengampun. Kata siapa Allah Maha Pengampun? Kata Al-Quran, emang bener Allah Maha Pengampun. Cuman Maha Pengampun yang mana dulu? Enggak semua Allah ampunin. Yang mana dulu? Ayo. Ya kalau selama hidup, selama kita dikasih sehat nggak mau ngaji, kalau salah nggak diampuni.
Tapi karena kita di saat kita sehat, panjang umur, terus kita belajar, tapi nggak ngerti terus, bisa belajar nggak ngerti belajarnya, itu baru Pak pengampun. Ini mah belajar kagak, jangan diampuni. Ya kan? Oh, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun itu kalau kita belajar. Kalau nggak belajar, ya nggak mau diampuni. Ya contoh bapak ibu, ya bekerja di perusahaan, ya kan, belajar di perusahaan. Di perusahaan itu ada tata undang-undang kerjaan, ya kan. Kita cuek aja, nggak pernah ngedengar kata-kata undang-undang, nggak cuek aja. Pas suatu hari bapak ada kesalahan, pas ditegur, bapak enak apa? Ini kamu tahu nggak ada undang-undangnya begini? Saya nggak tahu. Lah selama ini kamu kemana aja tuh? Dari tulis tuh, di papan tulis tuh, dari tulis tuh di ini. Pasti dimarahin Pak. Itu undang-undang manusia dengan manusia Pak. Apalagi dengan Allah sama aja. Ada undang-undangnya tuh. Kamu kenapa di saat hidup tuh? Kan ada ilmu fikih. Fikih itu ada tentang ubudiyah. Ubudiyah itu salah satu tentang tata cara wudhu, tentang tasawuf. Kenapa lu mau belajar? Oh, sama begitu juga ibu kerja di perusahaan, ya. Ibu bapak melanggar itu perusahaan, pasti ditegur sama perusahaan. Kenapa ini melanggar? Apa kamu nggak tahu undang-undang kerja di sini apa? Nggak tahu. Kenapa kamu nggak tahu? Ya saya. Ya kenapa? Kan semua tuh pada tuh. Pak, dimarahin Pak, Bu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sekarang kita santai aja. Nanti ada yang namanya yaumil hisab. Nanti hari perhitungan bagaimana sholat kita, bagaimana wudhu kita, bagaimana baca Quran kita. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu agama. Udah jam berapa nih? 6 ya? Udah ya? Udah, segitu dulu. Mudah-mudahan pengaji ini ada manfaatnya bagi saya. Ini mah gitu-gitu saya belajar ya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau salah ya tolong maafin lah. Nama juga kita baru belajar. Ya mudah-mudahan pelajaran tiap ba'da subuh ada manfaatnya khususnya untuk saya umumnya bagi jamaah di sini. Siapa tahu ilmu ini meskipun kayak nggak penting tetapi mungkin ibu rasa-rasa sendiri aja lah bener apa enggak, silahkan. Yang kita pertanyakan, sholat kita udah berapa belum sesuai ilmu fikih? Wudhu kita udah berapa belum sesuai ilmu fikih? Berkeluarga kita udah puluhan tahun, udah berapa belum menurut Al-Quran dan hadis? Silahkan itu mau dipikirin sendiri. Itu kalau nggak mau ngaji silahkan. Cuman ingat, semua yang kita kerjakan selama hidup akan diperhitungkan. Dapat dari mana Bapak melakukan itu? Harus nanti ada saksinya, nanti ada pertanggungjawabannya. Itu doang yang kita menjadi ya kewajiban kita sebagai manusia. Apalagi waktu malam udah dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna illa ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun kan? Udah dijelaskan waktu malam kan? Itu kan manusia itu Allah ciptakan ya untuk apa? Untuk beribadah. Ibadah itu dibagi 3. Ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Selama ini kita hidup, apakah udah belajar ilmu 3 ini? Nah, bukan masalah bisa dan nggak bisa. Bisa itu urusan Allah. Tapi ada waktu nggak untuk belajar ilmu 3 ini? Kita mangkang ngerti fikih yang mana nggak tahu. Tasawuf yang mana? Ya tentang tauhid yang mana kita mah belum tahu. Makanya kita belajar biar apa? Biar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Biar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Itulah hikmah daripada kenapa kita harus belajar ilmu agama. Biar kita meskipun banyak dosanya, tapi Allah ampuni. Meskipun kita banyak kesalahannya, Allah ampuni. Itu doang. Tapi kalau ibu nggak mau ngaji, bapak yang belajar agama, nggak mau sholat, silahkan sholat semaumu. Ngaji, baca Quran semaumu. Wudhu semua silahkan. Cuman suatu saat nanti akan ada perhitungannya yang dimana dipertanyakan sholat kamu dapat dari mana, wudhu kamu dapat dari mana, uang kamu dapat dari mana, anak ini hasil apa, dan ini berkeluarga punya anak berapa, bagaimana anak dan cucu kita bisa ngaji apa enggak, dipertanggungjawabkan semua. Bahaya kita, maka jangan santai kita capek di dunia, apalagi nanti di akhirat akan lebih capek. Di dunia kita panas sekali, nanti di akhirat matahari ada di atas kepala kita akan lebih capek. Anak pasti nuntut kita, cucu pasti nuntut kita. Kenapa? Karena waktu di dunianya dikasih sehat panjang umur, kita nggak pernah mengajarkan atau nggak pernah menyuruh anak cucu kita. Auzubillahi min
dari mudah-mudahan ya sisa umur kita dipakai untuk belajar ilmu agama, mudah-mudahan sisa umur kita dipakai untuk beribadah kepada Allah, mudah-mudahan sisa umur kita, kesehatan kita, mudah-mudahan hati dan pikiran kita terus mau melangkah ke masjid, terus mau melangkah ke majelis taklim, mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa-dosanya, mudah-mudahan kita mempunyai anak cucu yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kita nanti kelak di saat dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.